Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Boleh dibuka ya kameranya anak-anak. Ibu ingin lihat nih wajah-wajah kalian. Diharapkan semuanya bisa open kamera ya, sebagai tanda kehadiran bahwa kalian mengikuti dan menyimak pelajaran Ibu. Elsa Melinda? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Sehat, Bu. Bu. Bagus. Pangestika, jangan lupa ya on cam. Sudah, Bu. Tetap dijaga ya kesehatannya anak-anak dan semoga tetap semangat untuk mengikuti kelas online. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa segera bertemu langsung di sekolah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk dimulai dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ocha karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai, kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Nah, tujuannya yaitu untuk dapat menjelaskan pengertian dari segmentasi pasar, untuk dapat menentukan manfaat segmentasi pasar, dan juga menganalisis jenis-jenis segmentasi pasar. Sudah siap belajar ya anak-anak? Sudah, Bu. Siap, Bu. Bu. Baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Sudah terlihat semuanya anak-anak PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Apa sih segmentasi itu? Ada yang bisa bantu jawab apa itu segmentasi? Saya, Bu. Boleh? Segmentasi itu seperti pengelompokan, Bu. Bagus. Yang lainnya boleh? Saya, Bu, Iya, Eca. pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok, Bu. Sudah baik. Boleh yang lain? Saya, Bu. Iya, Fitri. Konsumen, Bu. Oke. Terima kasih Panges, Fitri, dan Eca atas jawabannya, tepat sekali. Saya akan membahas lebih lanjut mengenai segmentasi pasar. Kita akan membahas mengenai pengertian segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda di dalam pasar tertentu, sehingga nantinya menjadi satuan pasar yang homogen dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing mix-nya tersendiri. Dengan kata lain, segmentasi pasar ini yaitu strategi perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di pasar yang kemudian dapat menciptakan produk baru sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk membuat proses pemasaran lebih fokus sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Agar lebih memahami apa arti segmentasi pasar, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa para ahli berikut ini. Yang pertama itu menurut Price and Farrell, market segmentation adalah suatu sistem membagi market ke segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang memperlihatkan terdapatnya kesamaan tingkah laku konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda-beda. Sampai di sini udah paham anak-anak pengertian dari segmentasi pasar itu apa? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Baik, kita akan lanjutkan kepada manfaat segmentasi pasar. Kepada Elilia, boleh dibaca apa saja nih manfaat segmentasi pasar?
segmentasi pasar terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, pasar lebih mudah dilihat, yang kedua, pelayanan lebih baik, yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah, yang keempat, menemukan peluang baru, yang kelima, yaitu strategi komunikasi lebih efektif. Yap, terima kasih ya Lilia. Maka saya akan menjelaskan apa saja nih manfaat segmentasi pasar yang sudah tadi disebutkan oleh Lilia. Yang pertama itu pasar lebih mudah dibedakan. Sulitnya perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen ini, maka perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen, agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen. Dan produk yang dihasilkan pun juga dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Dan yang kedua itu ada pasar lebih baik. Nah, ada 4 hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Namun, dari keempat hal itu, pelayanan merupakan hal yang paling dominan, sehingga segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah strategi pemasaran lebih terarah. Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam. Lalu yang keempat ada menemukan peluang baru, yaitu perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmentasi pasar yang baik tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang baru untuk menghasilkan produk yang disukai di benak konsumen. Dan yang terakhir ini, manfaat yang kelima ini yaitu strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis target pasar yang diajak berkomunikasi olehnya, seperti apakah kesukaannya, kebiasaannya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Sampai sini masih fokus anak-anak? Masih, Bu. Baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis segmentasi pasar. Jenis-jenis segmentasi pasar ini ada 6. Yang pertama itu ada segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Contohnya yaitu produk tolak angin. Dijual di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Dan juga diekspor ke mancanegara seperti Filipina, Singapura, untuk WNI yang berada di sana. Nah, yang kedua itu ada jenis segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Contohnya, tolak angin bisa diminum semua usia mulai dari anak-anak, kan ada tolak angin anak, lalu orang dewasa, ada tolak angin yang bisa diminum untuk orang dewasa itu, dan juga untuk penyakit diabetes, yaitu tolak angin sugar free. Dan tolak angin ini juga bisa diminum oleh semua jenis kelamin, baik wanita atau perempuan, baik wanita ataupun laki-laki, lalu tingkat ekonominya rendah ataupun tinggi, dan juga tingkat pendidikan rendah ataupun tinggi, semuanya bisa minum tolak angin ini. Nah, yang ketiga ada segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Contohnya yaitu tolak angin ini juga direspon dengan baik oleh konsumen, dilihat dari banyaknya pembelian produk tolak angin. Selanjutnya ada segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural, yaitu segmentasi yang memiliki variabel sosiologis, kelompok, dan antropologis budaya, seperti daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya, dan lintas budaya, atau segmentasi pemasaran global. Yang kelima, ada segmentasi berdasarkan benefit atau manfaat. Bentuk segmentasi yang mengklasifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat yang mereka cari dari produk tersebut, misalnya kualitasnya yang bagus, terus nilai uangnya apakah mahal atau enggak, dan manfaat sosial yang didapatkan. Yang keenam itu ada segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Contohnya yaitu, tolak angin ini biasa diminum saat orang merasa masuk angin atau tidak enak badan, ataupun kelelahan dalam perjalanan jarak jauh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya mau nanya, Iya, boleh, Panges.
Jadi sebenarnya berapa banyak segmentasi pasar yang harus dimiliki, Bu? Terima kasih Panges atas pertanyaannya. Akan saya jawab, yaitu sebenarnya tidak ada aturan pasti mengenai hal ini. Biasanya semakin banyak, maka akan semakin baik. Akan tetapi, mungkin sebagai langkah pertama yang paling penting, kita harus mengetahui segmentasi pasar berdasarkan geografi, demografi, dan juga psikografis terlebih dahulu. Karena itu adalah hal yang paling penting saat kita ingin menciptakan produk baru. Pastinya kan kita akan ingin mencari segmentasi pasar yang lebih pasti gitu, maka 3 hal itu harus didahulukan terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Fitri, apa pertanyaannya? Apa yang harus dipelajari agar produk ditawarkan bisa diterima di segmentasi pasar? Baik, terima kasih Fitri atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya akan menjawab. Hal yang harus dipelajari agar produk yang kita tawarkan dapat diterima oleh segmentasi pasar adalah kita harus mempelajari aktivitas yang dilakukan oleh segmentasi pasar atau target konsumen tersebut, seperti mencari tahu apa yang sedang dibutuhkannya, tindakannya seperti apa, keinginannya ingin produk yang seperti apa, dan perilaku pembelian target konsumen tersebut. Apakah dia akan membeli terus-menerus atau jarang-jarang yang bisa menyebabkan produk kita tidak laku. Apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke kesimpulan. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa kasih tahu kesimpulan apa yang kalian dapat? Saya, Bu, ingin mencoba memberikan kesimpulan. Boleh, Ocha? Jadi segmentasi pasar adalah pembagian kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristiknya masing-masing, agar produk dan strategi pemasaran lebih terarah. Terima kasih Ocha atas jawabannya, tepat sekali. Apakah ada yang ingin mencoba lagi? Saya, Bu. Oke, Ingin Elsa, mencoba. silakan. Menurut kesimpulan saya, segmentasi pasar itu memiliki 5 manfaat dan 6 jenis-jenis segmentasi yang bisa kita pakai saat kita ingin membuat suatu produk baru. Kita dapat laku di pasaran, Bu. Oke, terima kasih Echa. Baik, kesimpulan dari saya ini yaitu segmentasi pasar yaitu adalah strategi perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di pasar yang kemudian perusahaan dapat menciptakan produk baru sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Sama seperti yang Echa dan Ocha jelaskan, intinya mirip seperti itu. Lalu ada 6 jenis segmentasi pasar yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada segmentasi pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, sosiokultural, benefit, dan tingkah laku. Untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka akan ada tugas yang saya berikan. Tugasnya ada berada di slide selanjutnya. Ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan. Di sini juga ada kode Google Classroom. Silakan kalian masukkan kodenya, dan tugas ini diberikan waktu selama satu minggu, ataupun 1 pekan, yang dimana akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu Jumat tanggal 4 Juni 2021. Terakhir pukul 23.59. Kalian bisa cek di Google Classroom, ada soalnya dan juga ada petunjuk soal serta waktu pengumpulannya. Jangan lupa dikerjain ya, anak-anak. Sebelum menutup kelas hari ini, alangkah baiknya kita tutup melalui doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk menutup dengan doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ocha karena telah memimpin doa penutup hari ini. Kiranya materi yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga
kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.